Mu'alaf adalah sebutan bagi mereka yang mengubah keyakinan dan sepenuhnya memeluk agama Islam. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu kisah orang menjadi mu'alaf tidak terlalu menggemparkan. Tetapi di belahan dunia lain, di mana Muslim adalah minoritas dan prasangka buruk terhadap Islam sangat luas, kisah mereka menjadi sangat menggemparkan. Bahkan, seringkali mendapat hujatan dan cacian. Tetapi para mu'alaf ini menghadapinya dengan tegar. Mereka beranggapan keyakinan adalah masalah hati. Ketika hati sudah mendapat hidayah, maka tak ada seorang pun yang mampu menahan mereka. Lingkungan di sekitar mereka yang mayoritas anti-Islam harus gigit jari ketika mereka teguh memegang keyakinan baru mereka. Berikut ini adalah kisah mu'alaf paling menggemparkan di dunia. Malcolm X. Pria yang lahir dengan nama Malcolm Little pada tahun 1925 ini adalah salah satu tokoh hak asasi manusia Amerika yang paling terkenal. Menjadi yatim pada usia 6 tahun setelah ayahnya dibunuh. Malcolm kecil juga harus kehilangan ibunya pada usia 13 tahun karena harus dirawat di rumah sakit jiwa. Pada usia 20 tahun, Malcolm dipenjara karena pencurian. Di dalam penjara inilah dia mulai belajar tentang Islam. Sayangnya, di awal-awal keislamannya, Malcolm malah bergabung dengan organisasi radikal Nation of Islam. Baru setelah pergi berhaji pada tahun 1964, Malcolm menyadari bahwa radikalisme tidak akan menyelesaikan masalah. Malcolm pun mengubah haluan menjadi lebih moderat dan lebih aktif menyuarakan persamaan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Pada tahun 1965, pria yang mempunyai nama Muslim, El-Hajj Malik Es-Sabas ini ditembak mati oleh 3 orang anggota Nation of Islam. Pemakamannya dihadiri oleh lebih dari 30.000 orang. Hingga kini, buku autobiografinya, The Autobiography of Malcolm X, dianggap sebagai salah satu buku non-fiksi paling terpengaruh di abad ke-20. Abdullah Takazawa, berambut gondrong dan penuh tato, itulah gambaran fisik dari pria yang dulunya tukang tato para mafia Jepang yang terkenal dengan sebutan Yakuza. Tetapi itu dulu, sebelum pria bernama asli Taki Takazawa ini memeluk agama Islam. Setelah lama mempelajari berbagai agama dan keyakinan, pencarian panjangnya akan arti hidup menjadi titik balik ketika bertemu seorang penceramah muslim yang bernama Syekh Ni'matullah 15 tahun yang lalu. Pada tahun 2006, Takazawa memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam dan pergi berhaji pada tahun 2008. Setelah itu, Takazawa menambahkan kata Abdullah yang berarti hamba Allah pada namanya. Kini, pria ini menjadi salah satu di antara 5 imam masjid besar di Jepang. Kisah Takazawa ini memberi bukti bahwa mereka yang mencari Tuhan dengan hati dan pikiran akan lebih kuat memegang iman setelah mendapatkan hidayah. Arnold Van Dorn. Sebagai salah satu politisi berhaluan kanan, pria ini awalnya sangat membenci Islam hingga membuat film yang berisi hinaan kepada Nabi Muhammad berjudul Fitnah. Tetapi reaksi masyarakat muslim dunia yang begitu keras membuatnya heran, hingga akhirnya dia tertarik mempelajari Al-Quran dan akhirnya masuk Islam pada tahun 2013. Ketika pergi haji beberapa saat kemudian, Van Dorn bersimpuh meminta maaf di depan makam Nabi dan para ulama di sana karena kebenciannya pada Islam di masa lalu. Sekarang, Van Dorn adalah ketua Europe Dakwah Foundation dan duta bagi Canada Dakwah Association pada tahun 2014. Anaknya yang bernama Iskander Amin Devri menyusulnya menjadi mu'alaf setelah melihat perubahan signifikan pada pribadi ayahnya yang setelah masuk Islam. Iskander melihat ayahnya kini menjadi lebih tenang, damai, dan lebih bahagia. Alma dan Lila. Pada tahun 2003, masyarakat Prancis dihebohkan dengan kontroversi larangan pemakaian jilbab di sekolah. Pemicu dari kontroversi ini adalah 2 orang remaja bernama Alma dan Lila yang merupakan mu'alaf dari kalangan keluarga Yahudi. Ayah kedua gadis ini yang non-muslim mendukung kedua anaknya dan beranggapan bahwa setiap warga negara bebas untuk berpakaian sesuai keyakinannya. Seperti diketahui, Prancis adalah negara yang sangat tegas memisahkan antara kehidupan bernegara dan beragama. Larangan memakai simbol keagamaan tidak hanya berlaku pada kaum muslim saja, tetapi pada semua termasuk kaum Sikh dilarang memakai turban. Demikian juga dengan penganut Yahudi, Kristen, dan agama lain.